Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anti Arjanti dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini program acara Ngobras Ngobrol Santai hadir kembali di hadapan Anda dalam 1 jam mendatang nanti, di mana kita akan menghadirkan salah satu narasumber spesial yang telah hadir di studio Dharma TV. Dan tahukah Anda pemirsa bahwa budaya sebagaimana kita ketahui tidak hanya di dalam pengertian budi dan daya saja, namun juga ada beberapa pengertian lain dari itu, bahwa budaya memiliki pengertian budi luhur yang terlahir dari akal dan budi ya. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema spesial, yaitu budaya sebagai benteng kemerosotan moralitas ya, dan akan lebih detailnya dijelaskan oleh salah satu narasumber kita yang telah hadir bersama dengan kita di studio Dharma TV tercinta. Ada Bapak Priyo Sunanto Sidi selaku budayawan di Malang Raya. Selamat malam Pak Priyo. Selamat malam. Hari ini kabarnya bagaimana Pak Priyo? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Lebih semangat ya, kayak lebih fresh ya ini hari ini ya. Habis ngopi tadi ya? Iya. Waduh, makanya kalau lebih auranya lebih terpancar gitu ya Pak Priyo ya. Oke, Pak Priyo, malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang menarik ini Pak Priyo ya. Budaya sebagai benteng kemerosotan moralitas ini. Nah, menurut Pak Priyo, sedikit menyinggung adanya judul tersebut. Bagaimana pendapat Anda nih Pak Priyo? Memang benar. Selama ini memang masyarakat kurang paham ya tentang apa yang dinamakan budaya. Bahwa kalau saya boleh sedikit memberikan pengertian tentang budaya itu adalah dari bahasa Sanskerta. Yang namanya artinya budaya. Budaya ya, budaya itu artinya pikiran atau akal budi. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, berarti kita harus berpikir bagaimana, karena budaya itu adalah hasil karya sastra dan budi dari masyarakat itu yang diwujudkan dalam wujud namanya budaya itu tadi. Dari bahasa Sanskerta begitu ya Pak Priyo ya. Pak Priyo, ini ngomong-ngomong terkait dengan judul yang tadi, kita akan menyinggung lagi pertanyaan yang lain nih, boleh ya Pak Priyo ya. Nah ini, apakah memang benar ini Pak Priyo bahwa dengan berbudaya ini mampu menghindar dari sikap kemerosotan moral ini Pak Priyo? Benar. Karena apa? Budaya kita, budaya bangsa kita, budaya Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Budaya Indonesia adalah budaya yang sangat multikultur ya, macam-macam beraneka ragam ya Pak Priyo ya. Sehingga sangat varian sekali, sangat banyak sekali. Di Indonesia berbagai macam budaya ini bisa membentuk suatu harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga di Indonesia ini walaupun bermacam-macam budaya, bermacam-macam kultur, itu bisa menyatu dalam satu wadah namanya Indonesia ini tadi. Jadi ketika kita berbicara bagaimana budaya itu membentengi kemerosotan moral, ini sangat luar biasa. Karena apa? Budaya kita yang ada di Indonesia itu sangat santun, sangat sopan, sangat terhormat gitu loh. Tetapi kalau kita bisa belajar tentang budaya yang asli betul-betul budaya Indonesia, insya Allah ini akan menyaring budaya-budaya luar negeri yang sekiranya yang tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan budaya Indonesia. Bukan berarti kita alergi atau anti dengan budaya luar negeri, tapi kita harus punya sekret ya, punya benteng atau punya patokan-patokan khusus bagaimana budaya yang bisa kita terima itu betul-betul budaya yang betul-betul masih bisa menyatu dengan adat kebiasaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Berarti kita boleh mempelajari budaya-budaya lain di luar Indonesia, namun tetap barometer kita, fokus kita di budaya kita sendiri ya, di budaya masing-masing ya. Kalau kita itu mau mempelajari budaya orang lain, tolong pelajarilah budayamu sendiri.
Jadi kalau kalian ingin menghormati orang lain, hormatilah dirimu sendiri. Kalau betul. kamu belum bisa menghormati dirimu sendiri, maka kamu tidak akan bisa menghormati orang lain. Ya. Itu prinsip ya, Ya. Pak Priyo ya. Oke. Namun sejauh ini kalau kita melihat ini banyak hal juga banyak sekali contoh di luar sana nih ya, bahkan generasi-generasi muda penerus bangsa ini ternyata juga malah kebalikannya nih Pak Priyo. Terkadang mereka malah hampir melupakan budayanya sendiri, maka dia lebih condong ke budaya di luar. Itu bagaimana menurut Pak Priyo dan bagaimana cara mensikapinya agar mereka kembali mengingat bahwa inilah budaya kalian itu bagaimana? Jadi begini, sebetulnya adik-adik ini atau teman-teman muda ini ya tidak salah. Karena apa yang dilakukan, apa yang dilihat itu selalu ditirukan. Nah inilah yang harus menjadi perhatianan bagi kita semua. Iya. Tolong kebudayaan-kebudayaan yang multikultur ini seringkali disampaikan di dalam suatu media-media yang ada, sehingga masyarakat adik-adik kita itu paham bahwa tentang apa sih sebetulnya budaya, bagaimana sih kebudayaan kita, bagaimana sih alur kebudayaan kita, adat istiadatnya bagaimana, kulturnya bagaimana, terus tradisionalnya bagaimana. Tradisional itu berarti turun-temurunnya bagaimana. Nah, sopan santunnya bagaimana? Tapi kalau semua sudah dijalani secara benar dan secara benar, mereka akan bisa boleh mengadopsi atau melihat atau mempelajari budaya yang lain. Makanya saya tadi sampaikan bahwa adik-adik kita itu perlu diberi pengertian tentang Edukasi. adat kebudayaan di Indonesia yang multikultur ini. Kalau Anda menjadi orang Madura, jadi Madura yang baik, jadi orang Jawa, Jawa yang baik, jadi orang Bali, Bali yang baik. Jadi inilah yang jadi. Jangan sampai mengaku jadi orang Jawa tapi tidak baik. Jadi harus betul-betul iya. jadi tidak. Jadi biar Yang gak disampaikan, tengah-tengah maksudnya. iya, yang saya sampaikan kenapa jadi orang Jawa yang baik. Orang Jawa yang baik itu orang Jawa yang mengerti kultur budayanya. Iya. Jadi gitu, bukan jangan menjadi orang Jawa tapi ngomong Jawa tapi nggak ngerti Jawa nih. Kadang itu gini Pak, kalau di bahasa Jawa gini, lali Jawa ning. Ya, itulah. Keliru Iya. gitu ya. Jadi itulah jadi. Makanya itulah katanya orang-orang luhur memayu hayuning diri. Apa itu Pak? Jadi untuk tolong hargailah diri sendiri. Oke. Berbaikilah atau berbaktilah pada diri. Setelah memayu hayuning diri, memayu hayuning Hayuning keluarga. diri, heeh. Jadi memayu hayuning keluarga untuk bisa berguna bagi keluarga. Setelah keluarga memayu hayuning sasomo untuk Oke. kegiatan sesama manusia. Baru nanti memayu hayuning bawono untuk kepentingan orang banyak. Jadi tolong diri kita Berarti diri step-stepnya itu dari diri sendiri dulu dari ya? sendiri dulu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa budaya dirimu sendiri kuati dulu. Apa sih budayamu? Jangan sampai ketika kalian mempelajari budaya orang lain, tetapi Anda lupa bahwa tidak mengerti tentang budayamu sendiri. Oke. Ya. Ini kan tadi kan memayung hayuning diri kan Ya. terlebih dahulu. Nah, jika dia sudah benar-benar menguasai dari memayung hayuning diri, kemudian kan dia melalui step selanjutnya tadi ya. Ya. Nah, itu biasanya bagaimana caranya mereka bisa lebih menguasai ke step selanjutnya itu biasanya? Kalau kita paham tentang diri kita sendiri, otomatis akan kita terapkan kepada keluarga. Keluarga dulu. Kalau kita sudah terapkan kepada keluarga, keluarga sudah paham tentang budaya ini, baru kita terapkan kepada di luar keluarga kita. Di luar keluarga itu yang kadang sulit ya, Pak. Tetap Apa ya? sebetulnya ya tidak sulit ketika Oke. kita memahami. Oke, Sebagai oke. contoh begini, kalau Anda mahir dalam membuat karya, misalkan membuat suatu masakan, tetapi ketika masakan itu Anda bisa membuat secara benar dan rasanya sangat enak, Anda lebih mudah akan memberikan kepada orang lain. Tetapi ketika Anda belum bisa merasakan masakan Anda sebagai masakan yang lezat atau jangan dipaksakan orang lain yang akan Iya. merasakan. Iya. Oke. Berarti 3 step-step itu ya? Iya. Oke. Selain itu mungkin ada langkah-langkah lain. Langkah-langkah lain seharusnya yaitu tadi pengenalan budaya mulai dini terhadap tradisi-tradisi yang ada. Karena semua yang dilakukan oleh para leluhur terhadap budaya ini sangat luar biasa. Di sana itu banyak edukasinya, banyak teknologinya, banyak ilmunya, banyak yang lain. Iya. Karena budaya kita itu menyeluruh,
multifungsi. Jadi dia tidak hanya sekedar dalam sisi satu koridor saja, satu kamar saja. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, itu banyak sekali segmennya. Jadi jangan berpikir budaya itu ya seni, bukan. Seni itu adalah kamar. Kadang orang nggak tahu soalnya budaya itu seni gitu loh. Tapi ternyata beraneka ragam. Ya. Budaya itu adalah ibaratnya rumah, seni itu adalah kamarnya, gitu loh. Ya kan di sini di dalam budaya itu ada apa? Ada teknik olahraga tradisionalnya, ada apa teknologinya, ada olahraganya, ada teknologinya, ada seninya, ada transkripnya, ada narasi dan segala macam. Jadi jangan berbicara, kalau kita berbicara budaya itu jangan hanya berbicara tentang seni, tapi kita berbicara secara menyeluruh. Ya, gitu. Ini tadi pendapat dari Pak Priyo bahwa alangkah baiknya budaya itu diterapkan dan dipelajari sejak dini. Nah, menurut Pak Priyo sendiri dalam dunia pendidikan di Malang, ini kira-kira apakah sudah berjalan dengan maksimal pengenalan budaya terhadap anak-anak dini, mungkin di tingkat SD dulu, apakah sudah berjalan menurut Pak Priyo, pengamatan Pak Priyo sendiri? Kalau pengamatan saya hampir tidak ada. Karena apa? Anak-anak kita, adik-adik kita ini seringkali kalau ditanya tentang budaya, dia malah tidak mengerti. Sebagai contoh aja seperti Malang, karena boleh berbicara tentang Malang, bahwa Malang adalah boleh dikata sebagai ikonnya adalah topeng Malangan. Tetapi tanya pada adik-adik kita, tahu nggak arti topeng satu persatu? Tidak tahu. Ini kan nggak lucu. Kalau kita punya ikon, kita tidak bisa menjelentrehkan mana itu wayang ini, topeng ini bentuknya apa, namanya siapa, nggak tahu. Ya, harusnya diberitahu pada masyarakat bahwa budaya misalkan topeng, kita sudah terlanjur ikon bahwa Malang adalah topeng Malangan. Ikon Malang gitu. Semua SD, SMP, SMA itu tahu persis yang namanya topeng. Di sudut-sudut jalan, di situ ada foto-foto topeng dengan narasi-narasinya, dengan deskripsinya yang jelas. Misalkan, oh ini Panji, topengnya ini topeng apa, deskripsinya apa gitu ya. Dia tahu ceritanya dari topeng tersebut gitu ya, Pak. Itu sehingga paham gitu. Ya di sini topengnya cuma aja di sana saja, itu yang di pintu gerbang itu saja. Tapi tidak komplit, harapan ke depan tuh masing-masing gang. Mau masuk ya ada topeng Panji, narasinya bagaimana, siapa si Panji itu, sampai ke sana. Jadi biar anak-anak selalu ingat gitu ya, akan sejarahnya wilayah sesuatu yang dilihat itu lebih mudah dikenal daripada dibaca. Betul ya. Ini menarik ini ya Pak Priyo, kita akan kembali nanti tetap dalam program acara ngobrol santai setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua masih bersama dengan Bapak Priyo, pemirsa ya. Kita akan bertanya kembali kepada Bapak Priyo ya. Masih semangat ya Pak Priyo ya? Harus semangat ya. Nah, ini Pak Priyo terkait dengan melalui pendekatan budaya. Ini kira-kira pendekatan yang bagaimana untuk mengantisipasi kemerosotan moral ini Pak Priyo, menurut Pak Priyo? Kalau pendekatan budaya itu sehingga masyarakat itu paham tentang adanya budaya-budaya kita yang sangat santun. Jangan sampai seperti beberapa daerah atau beberapa waktu yang lalu yang tidak mengerti tentang artinya bagaimana memberikan pendidikan pada anak terhadap seni dan budaya. Banyak sekali ketika saya melihat peristiwa karnaval bulan-bulan yang lalu, itu sangat luar biasa. Masyarakat itu mengapresiasi pakaian-pakaian adat, pakaian-pakaian budaya. Namun yang saya sayangkan, namun yang saya sayangkan, kenapa mereka tidak belajar tentang budaya yang ada di deskripsi yang ada pada sosok-sosok itu, sehingga ada sosok yang seharusnya tidak diperkenankan begini akan dilakukan. Sebagai contoh, keliru mengusung tentang wayang orang. Wayang orang itu punya pakem tersendiri-sendiri. Jangan sampai wayang orang dijadikan musik DJ,
musik rock, musik apa yang ya disco. Kurang sinkron aja berarti. Jogetnya kayak begitu. Iya. Ini seharusnya Mbok Yao gini loh. Boleh musiknya semacam itu, tapi sosok ini perannya begini. Jogetnya ke ala sosok itu sendiri. Jadi tidak harus sama seperti yang lain. Jadi saya terus terang aja sangat senang sekali apresiasi dari masyarakat semacam itu. Tapi sayangnya itu tadi keliru penempatan budaya yang ada di situ, gitu loh. Jadi musiknya pun Mbok Yao pakai musik-musik daerah. Terus kemarin tuh pakai musik apa itu? Ya musik-musik banyak sekali berbagai macam dan segala macam sehingga musik daerahnya nggak ada. Jadi dengan harapan apa? Ketika kita belajar tentang budaya, itu minimal kita sudah membentengi diri kita terhadap budaya-budaya kita. Yang namanya budaya kita itu yang sangat santun, yang sangat-sangat betul-betul menghormati pada bangsa-bangsa yang lain. Jadi jangan sampai kita membuat suatu kegiatan berpakaian adat budaya yang tidak mencerminkan budaya, gitu loh. Ini yang jadi masalahnya di situ. Kalau kalian atau masyarakat itu memakai adat budaya, samakanlah budaya-budaya mereka dengan adat yang kalian pakai. Seperti yang menggunakan pakaian ala Kalimantan misalkan, tolong pelajari bagaimana belajar adat istiadat teman-teman Kalimantan. Jogetlah sesuai dengan adat sana, sehingga dari masing-masing daerah ini tidak ada merasa dilecehkan, tersinggung dan segala macam. Karena apa? Kita itu terdiri dari berbagai macam kultur budaya. Kalau kalian memakai, misalkan sebagai contoh, saya memakai adat Aceh, saya harus paham tentang Aceh. Karena apa? Di dalam satu adat itu ada koridor-koridor, ada batasan-batasan dan aturan-aturan yang ada bahwa pakaian ini harus dipakai untuk ini dan untuk ini. Jangan sampai pakaian yang seharusnya dipakai untuk yang A dipakai yang B, yang akhirnya memberikan suatu dampak yang tidak baik terhadap kultur-kultur budaya daerah yang lainnya. Ini saya harapkan itu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan adat daerah yang notabene kalian tidak mengerti tentang budaya itu, tolong belajarlah budaya itu sehingga kalian akan menari, kalian akan berpakaian, kalian akan menggunakan itu secara benar sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Jadi biar nggak ngawur gitu ya. Nggak ngawur, rancu ya. Kasihan ya, misalkan ya sebagai contoh, misalkan ada yang pakai udeng ini akhirnya dipakai enaknya sendiri. Sebagai saya sebagai orang yang menghormati mungkin di daerah udeng, itu yang di maut itu menghormati udeng kan juga merasa tersinggung. Kenapa itu biasanya kayak pakai tutup kepala, sekarang kok dipakai tutup yang lain? Ini kan saya juga akan merasa tersinggung ya, Pak. Supaya mereka paham bahwa ini untuk semacam ini untuk tutup kepala, jangan sampai untuk yang lain-lainnya itu. Jadi memang untuk penggunaan atribut pun juga sangat diperhatikan ya, Pak harus Priyo, diperhatikan. Ya? Nah ini Pak Priyo, sejauh apa sih kemerosotan moral yang sudah merebak di kehidupan sosial saat ini? Ya, merosotan moral segini. Sekarang banyak sekali orang yang tidak memperhatikan tentang anak-anaknya, tidak memperhatikan tentang adik-adiknya dan segala macam. Nggak memperhatikan ini yang bagaimana itu? Tidak memperhatikan begini. Sekali lagi saya tidak merasa iri ya, dan tidak merasa menjelekkan terhadap seni budaya yang lain. Jadi misalkan musik elektron, dangdut dan segala macam itu sangat luar biasa, bagus itu. Tetapi kalau dipakai secara benar, tetapi ketika dipakai tidak benar, jadinya akan jadi rancu. Sebagai contoh sekarang ketika perayaan-perayaan hari-hari nasional, seringkali di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang lain itu dipakai kegiatan itu hanya sebagai untuk ajang hura-hura yang sekiranya sepatutnya dilakukan gitu loh. Sebagai contoh, kok bisa terjadi begitu biasanya itu? Ya karena apa? Seringkali ya misalkan ketika hari ulang tahun kemerdekaan, biasanya itu masyarakat berbondong-bondong berkreasi
bervariasi untuk menciptakan suatu karya yang sangat luar biasa terhadap menyambut datangnya hari ulang tahun kemerdekaan. Sehingga banyak sekali yang namanya lomba penjor, ada lomba gapuro. Nah, sekarang hal-hal itu sudah nggak ada. Karena apa? Semua gapuro sudah dibikin permanen sebagai pintu gerbang dengan cor. Sehingga apa yang ingin dikreasikan dengan yang lain kan jadi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, dulu itu ya. ketika di Malang itu banyak sekali ketika hari ulang tahun kemerdekaan itu lomba gapuro. Tadi masing-masing gang itu akan dihias sesuai dengan karakter masyarakat itu, karakter seni dari masyarakat itu, sehingga kreasi dari masyarakat untuk menuangkan ekspresinya di dalam bentuk buah gapuro ini dengan ikhlas dan sukarela mereka akan bentuk membuat gapura yang sangat indah-indah. Ini yang dibutuhkan, bahwa sekarang sudah nggak ada lagi semacam itu, hanya ada gapura yang sudah bentuk semacam itu berbuat dari cor. Ya semua ya kalau di lomba ya akhirnya yang menang ya yang punya duit, yang gapuranya bagus dan segala macam. Tetapi dia nggak punya kreatif tapi punya duit, akhirnya ya nggak menang. Ini termasuk dalam kemerosotan moral juga ya, salah satu itu ya Pak Rio, karena bukan kemerosotan moral, tapi kemerosotan budaya. Karena ya, sekarang yang dinilai adalah lampu-lampu hias dan segala macam. Lah lampu hias ini kan juga butuh biaya dan dana. Tapi kalau dia mengatakan itu berarti yang kaya pasti juara, yang miskin nggak pasti juara. Karena apa? Karena yang miskin nggak bisa beli lampu, nggak bisa bayar listrik, karena dia punya kreasi dan segala macam. Tapi kan kalah dengan mereka. Harusnya diberikan ruang pada masyarakat ini yang betul-betul yang berakar bersumber dari masyarakat gitu. Terus kan udah nggak ada ya Pak Priyo ya gapura yang gapura sekarang ada, tapi gapuranya berbentuk cor. Ya kan itu semuanya dicor semua dengan stainless dan segala macam. Jadi kalau dulu itu ya buat dari kertas semen, dibuat seperti peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi benar-benar pure kreativitasnya masyarakat setempat begitu ya Pak Priyo ya. Apalagi ketika pawai dulu itu masyarakat itu diajangi untuk belajar berkreasi. Mereka berjalan beriring-iringan dengan menggunakan kreasi-kreasi mereka. Nah, sekarang rata-rata itu mobil hias yang dibiayai oleh mana kreativitas orang. Berarti sekarang udah kalau di masyarakat itu udah kreativitas masyarakat udah hampir nggak ada ya, karena kan ya sebetulnya ada, ruangnya memang sangat sedikit sekali. Jadi harapan saya ke depan itu bahwa ayo budaya kita sampaikan. Budaya Indonesia itu apa? Budaya Malang itu bagaimana? Budaya kampung itu ada. Setiap kampung itu punya budaya masing-masing dan punya karakter masing-masing. Kalau ditampilkan, biar menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ikanya ya di situ itulah. Karena bagi masing-masing kampung itu akan muncul kreativitas baru, berbagai macam karakter dan segala macam. Nah sejauh ini bagaimana cara warga atau masyarakat setempat menuangkan kreativitas mereka gitu? Makanya ke apa biasanya gitu? Makanya saya berharap bahwa sekali lagi berperanlah pemerintah daerah. Karena apa? Bagaimanapun juga untuk membina rakyat tanpa ada peran pemerintah daerah itu sangat sulit. Karena yang punya power, yang punya dana, yang punya kekuatan itu adalah pemerintah. Betul. Ya. Kalau pemerintah sudah menganjurkan bagaimana sih berbudaya yang baik, bagaimana untuk melestarikan budaya itu harus melalui pemerintah. Jadi pemerintah jangan hanya sekedar musiman, harus betul-betul yakin bahwa budaya yang kita butuhkan. Perlu diketahui, tidak ada satu bangsa pun yang dibangun melalui budaya. Jadi seluruh bangsa di dunia itu dibangun melalui budaya, bukan melalui perang, bukan melalui teknologi. Yang semua dibangun melalui budaya. Berawal dari
budaya berarti Ya. ini ya Pak Priyo ya. Oke. Pak Priyo, ini kita akan sambung lagi nanti karena akan ada yang lewat tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Yang satu ini jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan Pak Priyo selaku budayawan di Malang Raya ya. Kita akan membahas terkait dengan adanya kemerosotan moralitas ya di era yang seperti ini pemirsa. Kita masuk ke segmen ketiga ya ini Pak Priyo, semangat ya. Iya. Oke, ini Pak Priyo, kita menyambung pertanyaan yang tadi sempat terhambat ini ya. Ini kira-kira dalam media kesenian ini seperti pakai kan juga efektif untuk menekan kemerosotan moral ya, itu benar nggak? Benar sekali. Karena apa? Dengan seni itulah lebih mudah untuk mensiarkan suatu budaya. Karena apa? Seni itu adalah pertunjukan. Apalagi pertunjukan ini seringkali hanya ditonton. Di dalam seni pertunjukan inilah yang seringkali harus memberikan tontonan dan tuntunan. Jadi karena di dalam seni inilah yang bisa memberikan tontonan dan tuntunan. Peran seni kesenian di dalam pelestarian budaya sangat penting. Sehingga apa? Seni yang akan disampaikan, seni yang akan ditampilkan, seni yang akan dihasilkan kalau memang tentang budaya ini betul-betul ada, ini sangat luar biasa sekali. Karena bagaimanapun juga seni yang berakar dengan budaya itu akan lestari daripada seni yang berakar dari kepentingan. Berarti awal mulanya dari kebudayaan gitu ya Pak Priyo ya. Oke, kita ngomong-ngomong terkait dengan bentuk-bentuk kesenian ini Pak Priyo. Ini kira-kira bentuk-bentuk kesenian apa saja ini yang paling efektif menangani kemerosotan moral? Sebetulnya paling efektif untuk menangani kemerosotan budayaan ini itu adalah seni-seni yang berakar dari masyarakat. Contohnya apa? Kuda lumping atau jaranan itu ya, jaranan, bandengan atau seni-seni yang lain yang berakar dari masyarakat seperti wayang-wayang topeng dan yang berakar dari masyarakat. Ini karena apa? Mereka di situ adalah seringkali ditonton oleh masyarakat banyak. Karena apa? Audiennya jelas, masyarakat banyak. Kalau di situ ada tuntunan, ada tontonan, ada anjuran, ada petuah yang ada di sana, lebih cepat diterima daripada yang disampaikan oleh pemerintah karena itu ditonton langsung oleh masyarakat. Jadi peran kesenian ini sangat luar biasa. Dari zaman dahulu pun tempat kesenian ini seringkali dipakai untuk media-media penerangan, penyuluhan dan segala macam. Sampai sekarang bahwa seni ini ditujukan untuk kegiatan itu. Jangan sampai seni yang seharusnya berakar dari budaya ini tidak mengakar pada adik-adik atau teman-teman kita. Oke, jadi kuda lumping, bantengan, wayang itu ya yang bisa itu ya Pak Priyo ya. Oke, ini next pertanyaan selanjutnya Pak Priyo. Ini kira-kira nih pelestarian budaya tradisional ini mengapa dianggap mampu meminimalisir kemerosotan moral ini Pak Priyo? Karena kenapa kok saya itu ngomong semacam itu ya? Jadi gini, kesenian tradisional itu adalah kesenian yang bersumber dari masyarakat bawah. Kalau masyarakat bawah itu betul-betul ngerti seni dan segala macam, dia setiap hari itu akan berbicara tentang seni, bagaimana tiap hari itu dia berkarya dengan seni pertunjukan yang ada di bawah. Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan pengaruh kesenian atau pengaruh dari luar. Makanya kenapa sebagai kesenian daerahnya benteng daripada kemerosotan moral, karena di sini ini yang akan mencetak atau yang menjadi ikon bagi masyarakat itu adalah seni-seni yang ada di bawah dari masyarakat ini. Ketika masyarakat ini betul-betul seni budayanya sangat kuat, otomatis dia tidak akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang lain. Sebagai contoh, anak-anak jaranan itu ketika dia main jaranan, dia tidak akan terpengaruh dengan yang lain. Dia sangat akan terpengaruh dengan yang bantengan, yang wayang apa enggak akan? Ya, jadi komunitas sendiri ketika dia bandengan ya bandengan, jaranan ya jaranan, wayangan ya wayangan, reokan ya reokan. Jadi
ada skema masing-masing dan itu berjalan dengan indah, dengan enak karena apa? Masyarakat bawah itu sangat mendukung. Nah, ini yang harus digarap, harus dipengertikan pada masyarakat, ada pada pemerintah agar media ini tolong diopeni sebagai Dirawat. ajang mereka untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap seni budaya kepada masyarakat. Jangan hanya di PMA itu, hanya ketika dia dibutuhkan dipakai, kalau tidak, tapi pembinaan. Berarti meskipun tidak dipergunakan dalam acara tertentu tetap dibina ya, Ya melakukan dibina, pembinaan ya. bagaimana sih? Itu pembinaan maksudnya isinya itu apa? Kegiatannya apa? Bentuk apa? Bentuknya apa? Ya satunya mungkin secara sehat. Yang kedua juga ada pembinaan, uang pembinaan, alat-alat peraganya itu supaya apa? Supaya masing-masing daerah itu punya grup-grup masing-masing sehingga daripada mereka setiap hari itu bermain yang tidak dia bisa latihan bersama seperti misalkan dari masing-masing RW punya grup macam-macam. Saya yakin setiap hari ada satu hari pun dia akan belajar untuk belajar berlatih. Ini ya akhirnya seni budaya berkelanjutan. Ketika dia tidak punya semacam itu, dia mau belajar kemana? Ruang mereka tidak punya, apalagi sekarang ada di kota, ruang-ruang untuk kegiatan-kegiatan seni dan budaya sudah sempit, alat-alat itu juga nggak ada. Jadi inilah wajibnya dari pemerintah itu memperhatikan, ingat bahwa budaya ini adalah kunci dari segala macam. Sebagai contoh apa? Ketika kita ada kegiatan budaya, semua akan menjadi menopang di sana. Sebagai contoh apa? Ketika ada semacam pertunjukan jaranan, pertunjukan bandengan, pertunjukan wayang, itu akan dengan sendirinya sektor ekonomi akan jalan, sektor transportasi akan jalan, transfer informasi akan jalan, teknologi juga akan jalan, semua akan berjalan. Beda dengan yang lain, ketika ada teknologi nggak mungkin seni ada di sana. Jadi ketika itu ada contoh bahwa budaya itu atau seni dan budaya ini adalah sebagai ujung tombak untuk menarik dari sektor-sektor yang lain. Gitu. Jadi kan untuk memancing dari sektor-sektor yang lain begitu ini Pak Priyo ya. Nah ini kadang kalau sejauh ini Pak Priyo melihat ini ya, kira-kira dalam rangka mungkin dari teman-teman anak-anak bantengan, kemudian anak-anak dari wayang dan sebagainya, apakah dari segi perawatan alat peraga yang mereka pergunakan sejauh ini apakah sudah masuk kategori oke? Maksudnya apakah sudah benar-benar disupport oleh pemerintah untuk perawatan itu? Selama ini yang saya tahu mereka itu bondo dewi-dewi, BDD gitu. Bondo dewi BDD. Ya. Jadi bondo dewi mereka itu karena cintanya terhadap seni dan budaya, mereka itu walaupun dia tidak mampu, walaupun dia itu boleh dikata makan 1 hari atau 2 hari sekali, tetapi karena dia cintanya terhadap seni dan budaya, itu mereka walaupun sulit apapun, dia akan beli alat peraganya masing-masing. Dan itu dengan sadar, dengan jiwa yang sadar, jangan ikhlas. Nah, iya, jiwa sadar dan ikhlas ini seharusnya pemerintah juga harus memberikan apresiasi. Gerak gitu ya. Minimal berilah alat-alat peraga yang lain, misalkan gamelan, terus kampung-kampung itu di tiap balai-balai RW berikan ruang untuk mereka untuk latihan, untuk alat-alat peraga yang lain, sehingga kegiatan seni itu bisa dilakukan bermasing-masing RW yang secara rutin dan menyeluruh. Ya selama ini jadi kegiatan rutin gitu jadinya. Iya, jadi kegiatan rutin sehingga ketika pemerintah membutuhkan untuk kegiatan itu tidak sulit. Jadi misalkan saya butuh ini, jadi pemerintah itu harus tanggap dan tahu bahwa di mana kantong-kantong seni dan budaya yang ada. Jadi jangan sampai kantong-kantong ketika pemerintah butuh ini akan jadi proyek, gitu loh. Jadi ketika pemerintah misalkan butuh jaranan, di mana sih sebetulnya jaranan? Oh di sana, di sana, di sana. Saya butuh bandengan di mana? Gitu ya, tahu di sana, di sana. Karena mereka punya binaan. Tapi jangan sampai pemerintah pinopo proyek apa mereka yang bikin.
kasihan ya teman-teman yang sudah latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka kalah dengan orang-orang yang mempergunakan kekuasaan atau pendekatan kepada pemerintah. Penguasa-penguasa ini mereka nggak akan dapat apa-apa. Jadi harapan pemerintah harusnya ketika butuh bandengan, ya teman-teman bandengan semua yang diajak. Ketika butuh jaranan, ya teman-teman jaranan itulah. Jangan mengandalkan kedekatan atau orang-orang pembisik-bisiknya. Gitu. Yang kedekatan dengan pemerintah aja ya. gitu. Jadi kan biar dirangkul semua gitu ya. Ya, itulah yang ada percaya. Tapi sejauh ini belum seperti itu ya, menurut pantauan Pak Kalau Priyo? menurut pendapat saya atau pendapat pengenatan saya itu belum ada semacam sekali, sama sekali. Jadi masyarakat itu inginnya bagaimana pemerintah daerah itu tidak pernah memberikan apresiasi berupa alat-alat peraga. Harusnya misalkan kalau Malang pakai jaranan misalkan, ya grup-grup jaranan di masing RW itu harusnya diberi alat-alat peraga itu. Nah ini kira-kira adakah cara atau kira-kira bagaimana caranya agar bisa digandeng seluruh, nggak hanya satu pihak aja, bisa semuanya bisa menyatu, itu kira-kira ada nggak sih Pak Priyo bisa ngasih saran? Makanya harusnya pemerintah daerah itu memberikan apresiasi terhadap para pembina-pembina kesenian daerah. Berupa apa? Pendataan, didata berarti pendataan maupun alat-alat peraga yang ada mereka pakai, yang mereka pergunakan, sehingga pemerintah itu tahu di mana kantong-kantong seni dan budaya yang ada, sehingga pemerintah kita butuh, kita tinggal ngambil saja. Nah selama ini pemerintah ini kurang tahu, kurang tanggap bagaimana sih kegiatan budaya ini. Nah, kalau memang balai-balai RW itu biasanya seringkali kosong. Kenapa kita tidak pergunakan untuk kegiatan-kegiatan budaya? Ya diberikanlah apresiasi yang betul-betul setiap ya, diinstruksikan setiap RW harus punya alat peraga berupa gamelan atau minimal gamelan jaranan atau gamelan itu dan itu. Nah yang aneh lagi menginstruksikan dulu, tapi juga pemerintah daerah juga memberikan contoh. Jadi misalkan pemerintah daerah harus punya dulu gamelan. Jadi masing-masing UPTD, masing-masing dinas harus punya alat-alat peraga itu sebagai wujud bapak angkat untuk mengangkat seniman-seniman daerah ini bagaimana supaya mereka bisa menghidupi gitu. Sehingga kesenian yang ada di bawah ini merasa tidak dianaktirikan, bisa mungkin dia punya seorang tua dan macam itu. Jadi nggak berjalan masing-masing, biar sama dirangkul gitu ya Pak Priyo ya, ini intinya. Oke, kita akan kembali disambungkan nanti ya, tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan budayawan Malang Raya Bapak Priyo ini pemirsa ya. Kita masih berbincang-bincang kembali ini di segmen yang terakhir ini, semakin malam semakin menarik ini Pak Priyo ya. Masih segar saja Pak Priyo malam hari ini, semangat ya. Siap. Oke. Nah, ini Pak Priyo ini kira-kira nih ya, menurut Pak Priyo sendiri ini kira-kira apakah saat ini sudah mulai muncul ini akan kepedulian terhadap budaya tradisional di kalangan masyarakat ini Pak Priyo? Munculnya bermunculan sekali. Jadi sangat bermunculan sekali di masyarakat. Karena sangat banyak sekali dimunculkan di masyarakat, sehingga masyarakat itu sekarang berbondong-bondong untuk membiayai dirinya sendiri. Jadi dari pihak-pihak pemerintah maupun instansi-instansi yang lain yang terkait itu masih kurang bisa ikut menghargai dari karya teman-teman seniman dan budaya yang ada di tingkat bawah. Makanya harapan ke depan agar bersinergilah kepada teman-teman seniman-seniman yang ada di bawah ini. Jadi misalkan berilah ruang mereka untuk berapresiasi atau memberikan wujud karya-karya mereka. Terus berikanlah fasilitas tentang
alat-alat peraganya. Jangan sampai alat-alat peraga ini kurang. Jadi bagaimana caranya? Ya APBD kan tidak masalah, APBD kan bisa. Dan nggak lupa pendataan ya. Pendataan dari masing-masing seni dan budaya itu harus ada. Misalkan di daerah sana ada budaya apa, misalkan di daerah si A punya budaya begini, setiap tahun diadakan begini, jadi punya daftar kalender kebudayaan di masing-masing daerah itu harus ada, sehingga ketika ada turis atau tamu-tamu yang datang ke Malang atau itu dia kita sodori, Anda datang hari apa, Anda datang bulan apa, kalau Anda bulan ini di daerah ini ada kegiatan ini. Kalau Anda mau ke sini bulan ini hasil kegiatan yang ada hari ini sampai ke sini di sini, sehingga turis ini tidak kesulitan datang ke Malang itu mau kemana. Nah selama ini kita terus terang aja, kita tidak punya tempat rekreasi yang seperti di kabupaten, seperti di kota ya. Jadi bagaimana kita membuat ruang-ruang untuk kegiatan ini. Jadi misalkan tur wisata ini kita gandeng kepada masyarakat ini ditentukan. Misalkan bulan April misalkan ada kegiatan misalkan di desa A, di kelurahan A biasanya mengadakan bersih desa atau misalkan nyadran atau apa. Ini kan sebagai rangkaian kegiatan, sehingga pemerintah daerah itu punya agenda tahunan yang bersifat rutin, sehingga kita kalau ada tamu, ada kunjungan dan segala macam enak. Jangan sampai ada kunjungan baru bikin, ada menteri harus bikin. Jadi kenapa harus begitu? Jadi kenapa tidak punya agenda yang betul-betul yang terencana, terstruktur dan semacam itu, sehingga jelas gitu loh. Kalau mau ke Malang, kalau enggak hari ini, kalau enggak ke sini ya enggak asik kayak gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya. Nah ini Pak Priyo, ini menurut Bapak sendiri tentang pengaruh budaya luar yang kira-kira mudah diterapkan oleh generasi modern ini, kira-kira bagaimana ini? Jadi karena minimnya informasi budaya daerah, minimnya pengertian terhadap budaya daerah, dan banyak sekali media-media online, media-media sosial itu menampilkan seni-seni budaya yang ada di luar. Ini akhirnya karena anak ini seringkali melihat kegiatan mereka, jangan disalahkan anak-anak ini akan meniru mereka walaupun mereka tidak ngerti tentang budaya sendiri. Dan perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa budaya dari luar itu tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Yang ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Tetapi kalau kita filter dengan namanya kebudayaan kita yang sesuai dengan karakter budaya kita, insya Allah walaupun ada yang jelek akan tersaring dengan kebudayaan kita yang lebih bagus. Jadi inilah maka kebudayaan ini harus dikuati supaya masyarakat, anak-anak kita kecil-kecil ini, adik-adik kita ini paham yang harus dimengerti budaya-budaya yang dari luar ini, bagaimana untuk menyerap atau meniru. Boleh kalian meniru dan segala macam boleh, tetapi sesuaikanlah dengan adat budaya yang ada di Indonesia. Jangan, karena karakter dan adat budaya kita masing-masing berbeda. Jadi begitu ya Pak Priyo ya kira-kira ya. Nah ini kalau kita melihat di era saat ini, kalaupun ada beberapa nih ya yang merasa risih nih dengan adanya kebudayaan tradisional di Pak Priyo, kira-kira bagaimana menurut Bapak ini? Sebetulnya mereka bukan risih, karena mereka belum paham aja. Belum paham ya? Belum paham. Ketika dia paham dan mengerti tentang adat budaya tradisional itu sangat luar biasa. Mereka mungkin akan lebih menghormati. Jadi mereka tidak paham tentang seni dan budaya atau adat budaya yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar. Kalau misalnya orang luar nih kepingin paham, bagaimana caranya agar membuat mereka itu paham, benar-benar paham gitu? Ya, makanya diberi paham itu, makanya seringkali diberikan pengertian dan penjelasan tentang kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Budaya itu apa, sejarahnya, terus transkripnya,
ceritanya, teknologinya dan segala macam dicerahkan secara menyeluruh gitu. Karena mereka tidak paham semacam inilah, jadinya akhirnya mereka menganggap bahwa budaya ini sangat terisi dan segala macam. Perlu diketahui bahwa wisatawan turis yang datang ke Indonesia 65% itu karena budaya, seni dan budaya, dan selebihnya itu dibagi tentang keindahan alam, teknologi dan segala macam. Perlu silakan di browsing ke dia. 65% ya. 65% adalah seni dan budaya. Berarti ini orang luar aja kan mau belajar, apalagi kita masa nggak mau sih? Mau kan? sekali, sangat senang sekali. Bahkan gamelan-gamelan itu banyak yang dikembangkan, dipelajari di luar negeri. Seperti di Kanada, di Filipina, ini sudah mempelajari tentang gamelan-gamelan ini. Nah, alangkah naifnya kalau orang-orang luar negeri itu sudah belajar begitu indahnya, begitu mewahnya, ketika orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia tidak mengerti tentang hal itu. Kan lucu. Masa kita, anak cucu kita nanti mau belajar gamelan harus ke luar negeri? Ya itu. Orang itu dari Indonesia kan Ya, ya Pak iya, Priyo iya. ya. Nah kalau sejauh ini di Malang Raya sendiri, nggak usah Ya. jauh-jauh di Malang Kota, kira-kira bagaimana untuk pembelajaran soal kebudayaannya? Pembelajaran kebudayaan di Malang Raya ini yang dimulai dari masing-masing sanggar-sanggar di kampung-kampung, sanggar-sanggar di desa-desa, kemudian sanggar-sanggar di daerah-daerah. Iya. Ini yang sangat memprihatinkan karena untuk membuat sebuah sanggar itu biayanya tidak sedikit, kebutuhannya tidak sedikit, tetapi dengan keterbatasan ini mereka masih betul-betul masih kuat bertahan, ini sangat luar biasa. Makanya harapan saya ke depan, tolong pemerintah daerah itu mendata di mana ada sanggar, di mana ada kantong-kantong seni dan budaya, Iya. di mana ada kegiatan seni budaya, tolong itu didata semua, dipakai acuan untuk agenda kebudayaan, agenda pariwisata yang bersifat reguler tahunan. Agar ikut dilibatkan Ya, begitu dan ya itu ya. masyarakat ikut dilibatkan, dibina dan diberikan sebuah apresiasi bagi mereka. Gitu loh. Kalau Pak Priyo lihat di Malang sendiri ini ada berapa banyak sanggar ini? Oh, banyak Luar sekali biasa ya. sanggar. Ribuan kan? Ya, boleh dikata sampai ribuan juga. Itu kan. Udah pernah data sendiri jangan-jangan ini Pak Priyo ini? Kenapa? Udah pernah mendata sendiri Ah, jangan? saya nggak pernah. Oke. Kalau Pak Priyo sendiri, jangan-jangan ada sanggar sendiri nih ya? Saya nggak punya sanggar. Oh, kita tahu ini ya. Iya. Oke, ini Pak Priyo, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Priyo nih. Ini kira-kira apa kiat Pak Priyo ini untuk mensosialisasikan kebudayaan ini agar bisa diterima oleh masyarakat secara umum? Untuk bisa budaya bisa diterima oleh masyarakat umum Iya. tadi, sekali lagi peran pemerintah sangat-sangat vital. Karena dengan adanya agenda tahunan di masing-masing daerah membuat suatu kegiatan seni dan budaya, disitulah pendidikan seni dan budaya akan diwujudkan. Karena apa? Di dalam masing-masing daerah yang menggunakan atau yang melaksanakan kegiatan seni budaya, pasti mereka akan belajar dengan seni dan budaya di daerah masing-masing. Ya itulah, jangan dengan sampai harapan lupa ya. saling mengisi, saling Melengkapi. melengkapi gitu. Oke, ini boleh diinfokan pesan-pesannya, harapan terakhir nih Pak Priyo buat masyarakat nih. Harapan terakhir dari masyarakat agar jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, walaupun tidak diperhatikan oleh siapapun, Anda tetap harus sebagai pilar-pilar kebudayaan, tetap laksanakan kegiatan seni dan budaya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, sekuat kreasi, supaya agar kebudayaan, kegiatan seni dan budaya ini betul-betul tetap lestari dan jaya selamanya. Oke, ini menarik sekali nih penutupannya pemirsa dari Pak Priyo ini ya. Terima kasih Pak Priyo atas informasinya dan juga ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua pemirsa ya. Dan ini nggak kerasa udah di penghujung acara nih Pak Priyo, gitu ini ya, udah iya. mau jam 8 malam ini udah ini ya nggak kerasa ya. Oke pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat dan sampai jumpa.